Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu lagi di acara Ogi Baru Menyapa atau obrolan pagi seputar baru dan berbagai tema tentunya. Ya, kita akan mengobrolkan berbagai apa saja yang ada di Kabupaten Baru ini seputar apakah seputar nelayan, apakah seputar pertanian, ya, kemudian apakah seputar pasar kamu dibahas di pagi ini boleh. Dan pagi ini tentunya kita hadir di pagi ini di acara Ogi Baru Menyapa bersama saya Alil dan tentunya Bang Ilo menemani Anda beberapa menit ke depan atau 1 jam ke depan. Ya, kami doakan mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat bersama dengan keluarga tercinta. Kalaupun saat ini lagi ada di kantor ataupun sudah siap-siap menuju ke kantor, ya, kami ucapkan selamat bersiap-siap, selamat bekerja, selamat melaksanakan aktivitasnya pagi ini. Kemudian yang sudah bergabung bersama kami, baik yang ada di TikTok saat ini, ya, di channel kami Iger Radio dan Suara Hati. Kemudian juga yang ada di YouTube, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Kemudian di Facebook juga, ya. Nah, mudah-mudahan semuanya Anda dalam sehat-sehat. Kemudian kami sampaikan bahwa acara ini Anda bisa berkomentar langsung, ya, baik di komentar TikTok, kemudian di Facebook, kemudian di YouTube. Anda juga bisa komentar langsung, bisa Anda telepon, ya, telepon atau WA di nomor 0822 99 888 164, ya. Ya, bisa Anda gunakan lewat WA, ya. Nah, sebelumnya saya sapa dulu Om Ilo sudah saat ini bergabung bersama kita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Alil, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam demokrasi dan salam sehat. Oke, gimana salam cerdas. Iya, salam cerdas. Salam akal sehat. Wah. Ya, itu yang paling benar itu. Salam akal sehat. Akal sehat. Kalau akalnya tidak sehat, pasti ikut semua itu, fisik juga tidak sehat itu kalau akal tidak malah sehat. Sama macam mana yang malah aku dan sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita masih sehat semuanya. Satu hal yang paling prinsip sebenarnya, atau satu nikmat yang paling kita bisa rasakan, paling membahagiakan itu adalah kesehatan, Bung Alil. Iya. Apa namu mega doi, aku deta sehat itu gak gunanya, Bung Alil. Tongang. Kebiasaan kota aku liwat sogi napangal perkak matuli itu. Tapi request oto na ido korom metoni landre. Jadi de di nandre mana ngero nandre makanja. Jadi kan khusus nandre na. Enggak. Bale anu mana kisi akajo da masih babale na susi bo de nan. De. Enggak tuh sogi lah de dalam nandre juga. Jadi nikmat yang paling indah sebenarnya itu bagi kita semua adalah kesehatan. Karena dengan sehat banyak hal yang bisa kita lakukan, Bung Ali. Iya, namun degadoi asal sehat mungkin. Tapi syukurlah ada kau sehat, Bung Ali. Iya, tapi aku di kanja mana kau sehat tuh kita mega doi, Bung Ali. Iya, makanya aku degadoi nah sepada ke lagi. Malah satu omel aku degadoi tapi enggak lebih rena Pak ya aku saya kan di mobil masih kiri agak Bung Ali. Di mobil bersilaturahmi dan sebagainya. Tapi nako malah sameto ni tahu deh na tuga agak Bung Ali di monitorungi. Jadi
hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan lingkungan itu sudah mulai terputus. Konsentrasi ke partikel kita itu ke Allah Subhanahu wa taala kemalasan itu. Aku menirah bahwa dan mau tidak mau, suka dengan tidak suka, semua orang nanti akan mengalaminya itu Bang Ali. Iya betul. Hanya proses waktu saja. Iya. Karena alami itu sehat, Anda tidak sehat. Jadi perlu dipergunakan waktu sebaik mungkin. Ya, dan tentunya juga kesehatan tetap dijaga. Harus dijaga. Ya, bangsane dia rek umur ya sik 50 tahun dia to nano di kemado jalanda. Iya. Demito harus story aku ya jane ta elo ya misalnya magalamu pemado aja. Dan sebenarnya bagaimanapun secara alami fisik pasti sudah berubah Bung Ali. Ya kasih dia usia maku ya palitan reta teh 10 matindro nih. Iya, apa ku ya kan ya teh sera lo kan ikondrong matindro cerita cinampo ya matindro itu. Tapi engkau tahu Bung Ali magati to lo matindro tete serang kan ikondrong tindro tapi tete dua pala matindro. Oh masusah di masusah matindro. Oh iya. Ada pernah saya baca itu ketika anak-anak masih kecil itu Bung Ali, dia lebih banyak tidurnya. Coba perhatikan anak-anak itu. Tapi setelah beranjak kita dewasa semakin kurang itu tidurnya Bung Ali. Magi Rodi. Mega dipikir. Oh iya. Kalau anak-anak itu dia kagak na pikir iki. Ya kan pikir iki. Iya. Emang kedata tidur itu. Itu jatuh jam micere matiin datang ngesep agak nama motor. Minus susu yang tidur sih. Ini aja memang nah. Tapi ini manggu ke pada susah tidur ya Bung Ali. Payah nong kata kon retiro tak putar memori nota air. Bukan main perjalanan hidup ini kita sudah rasakan berapa puluh tahun ya, belum lagi tantangan ke depan ini. Jadi saya di mana nggak nih Bung Ali? Tapi tuh makanya yang kepesan atau makanya asal ngajak menawa-nawa tepet tuh. Iya. Emang nawa-nawa tepet tuh bahaya tuh itu Bung Ali akan ini Emson mini ya. Demetonan oleh matindro ya itu. Apa enggak tuang kau tak aku biasa Bung Ali. Tahu saya disesa aku tuh kumi baru kopi ke bawah deh. Ya apa nengkan aku tete 10 nih. Awin wasing tete 10 dua. Utane mah kakak mah gitu di menggalalak dok kumadonya na tete 2 biar kata tete lunai di cau nih kada dek maku itu naseng ya bos kada ulih itu matindro melek pina makan tuh kan resata tuh. Jadi ide mau pacek man resata. Begitu. Iya. Ya perjalanan hidup begitulah. Iya. Jadi nikmat sebenarnya itu ya bermacam-macam tergantung dari orang yang merasakannya Bung Alil. Jadi ada juga orang dulu pernah ada orang kaya, sangat kaya. Bahkan ada orang yang punya kedudukan tapi belum tentu dia menikmati itu namanya kebahagiaan Bung Alil. Iya. Dulu Haji M Asik itu yang punya Masjid Rauda dulu di Makassar. Iya. Kalau dia pergi salat subuh Bung Alil. Iya. Dia jalan-jalan kaki pergi salat subuh di masjidnya di situ. Madari lepang mite itu Pak BCM matindro ku BCM. Dalam bisanya ini orang tidur, angin kencang ada hujan. Kuni BCM nama kalimbo nama tindro, memet tindro nama ngoro. Iya. Dia mana lo mas sempajang. Iya. Nah iya naseng gede, saga nih oto bola dek ku kanja mak bangun ke masih kita tapi dia lima pekor yang matindro magatir. Iya. Jadi berbeda memang tingkat kebahagiaan itu. Begitu Bung Ali. Itu nama kada biasa tuh kurita kalau pokoknya mah mega jabatan naga ini pak kita matam itu mandiri itu diminta ini mirasa ya kowe bahagia rumah mangoto kanja. Iya. Tapi belum tentu problemnya juga yang dihadapi sama dengan kita karena semakin besar orang semakin besar juga problem yang dihadapi. Kada belum tentu nasang irmang ngoto kanjai tapi ya katuna pikir iki nasang agana kada cicilan. Apa itu pilkada wah dari adalah sana luna tuh bicara efisiensi Tony dan anggaran megatoni itu ada nilai balisu. Iya kayak malam jadi siang kayak nasengnya malam jadi siang jadi malam kata Kayus. Tapi itu Allah Maha Besar. Oh iya. Jadi jangan juga kita terlalu bagaimana ya santai saja menghadapi hidup ini Bung Ali. Iya. Belajar berterima kasih dan belajar bersyukur itu. Oh iya. Belajar bersyukur
dan belajar berterima kasih. Berterima kasih. Iya. Aja na iriter tahu makarwe lompong naga lo Tokyo makarwe. Saya lihat dipaksakan lama. Apa belum tentu tuh kada bahagia bang. Iya. Belum tentu juga. Belum tentu. Kita mata mi di polis Saliwang itu tapi liwat pusina tuh. Iya. Ya di pasingatan aku ke pasingatan oleh makadami pasingatan di juta 2 juta. Kung kalian na pasingatan miliar. Puluhan miliar bahkan sampai itu. Jadi ya kita lakoni saja hidup ini dengan santai bunga. Kede kayu sih. Bu Yesa kede bercermin sama lahami. Iya. Kau lahami degalasan. Aman beban. Aman apa mula mau pas dia bicung kakak culi-culi ku pas saya na vitamin itu lah minta SMA kan sampai sekarang. Nah kebetulan kita tetap tom. Iya, nulai kapung umur na be 80-an 70-an kan. Dewes pangkata sedih tamak kada wali garero ka ko po di 2 tahun itu kapag itu. Iya, Om Milo. Kita sudah ada di hari Selasa ini, Selasa tanggal 3 Juni 2023. Iya. Weh, makasih banyak kopinya, Adi Jaya. Weh. Tanggal teles jadi. Tanggal telu ya. Iya. Dia masih dalam nuansa ini Bung Alil, nuansa hari lahir Pancasila Bung Alil. Iya. Jadi hari lahir Pancasila kemarin itu saya lihat di kantor-kantor ya upacara hari Pancasila. Ya, Weni. Mudah-mudahan Bung Alil di hari lahir Pancasila 1 Juni ini kita hanya tidak mengenangnya saja sebagai dasar dan ideologi negara Pancasila ini, tetapi proses pengamalannya betul-betul bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dimanapun kita berada Bung Alil, apapun profesi kita. Yang jadi persoalan kan sekarang itu Pancasila masih bisa kita hafal sampai sila kelima, tapi pengamalan butirnya itu Bung Alil, pengamalan nilai-nilai Pancasila sudah sepertinya tidak ini lagi. Ya biasa di Ututa Bicu kan kami itu cerdas cermas agak nih. Iya, betul. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila makuku ini gak kira anak-anak makuku dena padar meri. Jadi kalau lalu kita tatana rite paso ya le paso paling pengamalan Pancasila. Iya. Ya makuku Maita ni makala bongod di mati tawin na kolon dek mo pa padahal karo pamarente pun na jama pun na tugas. Iya. Tugas naman nasa pamarente. Iya, tapi kan deto na pikir kayak gini, aku nanir kalau bongi pasti kan bahaya bagi pengendara. Contoh. Dia agama aku tuh pengalian. Banyak kecelakaan yang terjadi itu hanya karena persoalan banyak paku di jalan, ada loban-loban yang mestinya bisa diantisipasi. Dia tuh agak biayain bro. Iya. Jadi mudah-mudahan ini di hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 ini boleh, di mana peringatannya serentak dilaksanakan dan ada beberapa statement menarik dari Presiden Republik Indonesia ini betul-betul bisa disadari kembali bahwa luar biasa Pancasila ini luar biasa sebenarnya bisa mempersatukan kita ini Bung Ali. Kalau tidak ada Pancasila ini sudah porak-poranda mungkin sama kita dengan negara Uni Soviet ya dulu pernah ada Bung Ali terbagi menjadi 15 negara Bung Ali. Coba bayangkan lebih dari 8.000 suku Bung Alil. Beda-beda bahasa, beda-beda cara berpakaian, bahkan makanannya ada yang beda-beda tapi masih bisa bertahan sampai hari ini. Coba bayangkan itu luar biasanya Pancasila sebagai pemersatu bangsa Bung Alil. Nah, tetapi bukan berarti juga Pancasila bisa sakti kalau misalnya ada beberapa nilai-nilai itu yang tidak dipertahankan seperti keadilan Bung Alil, terutama keadilan ini dan kesejahteraan Bung Alil. Masih jadi tantangan besar. Aku yang irampe seding kesejahteraan. Iya. Mana sedih? Napakir bulu-buluku sedih. Apa nasabahnya tuh kesejahteraannya beda deh. Mau magasnya. Iya. Jadi tugasnya pemerintah mensejahterakan masyarakat. Maksudnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 cita-cita luhur bangsa Indonesia itu kan sudah menegaskan Bung Ali.
Kemarin Pak Andi Waris selaku senator DPD RI kita masuk di sini bahwa bumi dan air dan segala kekayaan negara itu digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Tapi makuku kata di tahu Bung Ali, saya sangat tambahan lah Bung Ali. Aku caranya begitu kan. Bukan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebesar-besarnya untuk kemakmuran diri dan keluarga serta golongan. Padahal mestinya itu dikelola oleh negara. Tapi ada pernyataan menarik Presiden di 1 Juni ini Bung Alil yang kalau kita lihat ini sangat tegas ini beliau ini Bung Alil di hari jadi ini. Jadi saya lansir sedikit Bung Alil ya. Prabowo lihat pejabat pemimpin melanggar laporkan. Dan salah satu teman kita yang ada di jaringan kita sekarang ini di Baru yang sering menulis juga itu sudah menuliskan juga Bung Alil. Jadi Presiden Prabowo Subianto ini Jakarta dimuat oleh Detik News menyampaikan kekayaan Republik Indonesia besar tapi banyak maling dalam tanda kutip Bung Alil yang mencuri uang rakyat. Prabowo pun meminta rakyat melaporkan pejabat atau pemimpin yang menyelewengkan uang rakyat. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan amanat dalam upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Selasa 2/6 tahun 2025. Ini tegas ini Presiden Bung Alil. Jadi ini bukan masalah nasional ini, tapi sampai ke daerah-daerah ini Bung Alil. Jadi kita juga sebagai masyarakat sipil society, kalau memang kita ada temukan nanti pelanggaran-pelanggaran terkait dengan amanah, misalnya ya ada indikasi-indikasi korupsi, tidak apa-apa kita laporkan. Ini cukup. Mereka minta Presiden yang mengatakan cukup dipoto di handphone saja lalu dikirim. Demo tono karena mencuri ya, merampok motor. Demeton, tanya ya saya nafi merampok. Akhirnya saya merampok. Dek nawisan merampas nih. Bahkan Presiden mengatakan ini Bung Alil, orang yang korupsinya sudah ratusan triliun itu sudah wajar itu di apa ya beri hukuman di atas 50 tahun. Aku ya saya 50 tahun menjadi makeda mati itu ke penjara. Ini ada berita juga ini Bung Alil, ini ada 2 warga baru, bukan warga baru ya, tapi ada berita saya dari kejaksaan ini Bung Alil. Ada 2 ditetapkan TSK terkait dengan irigasi ya. Irigasi tahun 2002. Artinya sudah TSK. Air TSK. Tersangka Bung Alil. TSK. Magero agak sana. Dirense agak. Iya, dia nak letuk jama-jamang Bung Alil, campur dia nak letuk jama-jamang. Bangkai atau magai? Bangga, dia nak wis sangir nandre balau atau magai Bung Alil ya. Jadi ini warning juga ini untuk siapapun juga hari ini bahwa Presiden tidak main-main dalam penegakan korupsi, dan dia buktikan melalui Kejaksaan Agung sampai hari ini. Kita melihat itu banyak mega-mega korupsi yang luar biasa Bung Alil yang sudah mulai dibongkar pelan-pelan. Kita melihat kemarin itu bagaimana Sritex dibongkar sampai hari ini oleh kejaksaan, dan beberapa orang yang diduga terlibat di dalam pemberian kredit-kredit yang sangat besar dan dianggap itu sebagai bentuk kerjasama Bung Alil ya. Itu diambil, termasuk salah satu putra daerah di Baru juga Bung Alil. Ada di Gerebeng rumahnya. Kita juga kaget kemarin kok ada dari tim Kejaksaan Agung turun periksa beberapa rumah di Baru Bung Alil, dan sudah ditetapkan sebagai TSK. Mila, ini saya bacakan ini kayaknya menumpuk ini. Dewi sengi asannya apa tulisan ara Om. Jadi jiwa-jiwa bos nih anak makukwe. Karena jadi jiwa-jiwa bos. Aku mengkedai jiwa-jiwa bos nih anak ya makukwe di Mandrasameton ya Bung Alil. Jadi orang maceri anak makukwe Bung Alil. Karena anak sekarang itu sudah branded Bung Alil. Barang-barang yang dia pakai yang melekat di dalam tubuhnya itu tidak confident dia jalan kalau bukan barang-barang yang ada brand, ada merek Bung Alil. Bermerek bermerek Bang Alil. Ya narupan rasanya ya naruh namanya anak mas bisnis agak dan sebagainya bayar jalan pintas untuk mendapatkan uang Bung Alil. Nama aku kue kan kami anu merek nanu waju si Saleh. Si Saleh to itu Marlboro si bawa keluru polewe sope. Aku kan.
Oh iya. Iya, ini Adi Jaya. Maaf host, pagi ini apa temanya ya? Temanya gado-gado. Tema hari ini gado-gado, tetapi tetap kita ingin mereview kembali apa pembicaraan kita Bung Alil kemarin tentang pertanyaan. Ya, tetap kita bahas tentang itu. Syukur-syukur kalau kadisnya baru hari ini ada kesempatannya Bung Alil ya. Iya. Ini ada Pak Armansyah ini, anggota DPR kayaknya ini yang gabung. Selamat pagi ini. Iya, dapil berapa tuh yang Tanetri aja Pujananting kayaknya nih. Iya. Ditanyakan saja bilang dapil sekarang, dapil berapa karena sekarang ini Bung Halil. Dek tona nama lah dari sejarah anggota DPR maka ini anggota DPR. Karena jarang kita lihat, kita lihat di lapangan, jarang kita juga lihat di publikasi. Jadi misalnya dia menghadir kegiatan A, B dan C, dia memperjuangkan nasib rakyat yang ada di jarang kita lihat. Jadi risek kadang ini ya toh merisek maka kepan itu dah kita lu nyamir Bang Merisan di wow pari-pai. Ya seperti itu. Senior ini. Ya baru-baru dari risek Bang. Jadi pesengnya leta kada ya. Senda ya anggota DPR Komisi Siaga ki supaya dikit telepon nakon ke masalah terkait dengan komisi tadi. Kene Adi Jaya kene tanena pangan nasa ngeroko apa corona. Iya. Nah ini perlu hati-hati sih Pak Macai waktu proyek Bung Alil ya. Mana kasih? Macai aku baru ada namete. Ulang-ulang kena kapan IP itu ya noleh jokan ni proyek sih Bung. Hati-hati ni keropa. Mana kah? Noleh itu to baru PD Megan itu kapan lo mengawasi mengontrol ya Roli. Iya. Apalagi karena tuh pernyataan presiden karena tuangi regen di. Karena ini perintah presiden ini bos. Iya. Tapi aku jalan malumpu mue jopai nadi matuwe na. Dema aku malumpu jopai yame ko majeko bye. Nah, itu bahaya. Kalau kita lihat sekarang ini Bung Alil memang dalam pemberantasan korupsi ini sudah mulai kelihatan terbalik. Mestinya kan sebenarnya KPK yang melakukan upaya pemberantasan korupsi yang sangat besar Bung Alil ya. Tapi kalau kita lihat ini selama Presiden Prabowo sudah dilantik ini justru kejaksaan yang banyak mengambil alih Bung Alil. Nah ini juga fenomena menarik buat saya ini sehingga hati-hati sekarang ini karena infrastruktur kejaksaan itu betul-betul lengkap sampai di daerah-daerah beda dengan KPK Bung Alil ya. Coba kita lihat ini korupsi Pertamina, Sritex misalnya, kasusnya kemarin Timah dan sebagainya itu kan di kejaksaan semua Bung Alil. Ya mungkin juga berangkat dari pengalaman karena banyak juga dugaan-dugaan korupsi yang pernah ditangani KPK, tetapi entah dengan alasan apa, tidak pernah lagi kita dengar ujung-ujungnya seperti apa Bung Alil. Siapa tahu juga KPK juga sudah banyak dipertanyakan gitu, apakah juga dia dimasuki unsur politik atau apa sehingga seperti itu Bung Alil. Padahal mestinya KPK kalau kita lihat rohnya itu Bung Alil dia penegakan korupsi yang sangat besar. Untuk apa orang negara mengeluarkan uang yang begitu besar kalau dia tidak bisa tuntas Bung Alil ya. Ya mudah-mudahan ke depannya nanti KPK bisa lebih, karena kalau menurut saya tidak bisa berjalan sesuai fungsinya, terutama fungsi pencegahan. Ngapain harus ada KPK habis suatu negara, biar aja polisi dengan jaksa yang dimaksimalkan Bung Alil. Apa nih Oma lagi nih persekongkolan jahat. Iya, dia metode itu nak cocok nak kode gaga persengkongkola, angka apa persengkongkola Bung Alil. Iya. Mulai korupsi tahu ya tahu mage. Iya, makro. Dia nol nak kose di Bung Alil, kerja sama apa ya waktu itu korporasi Pak. Sama-sama untung, akhirnya juga sama-sama buntung Bung Alil dah. Iya. Ini ada Ahmar ini. Kalau abang sudah lapor KPK, kawal laporannya. Oh iya. Contoh ya itu. Ikawal muto apa di? Ada yang dikawal, ada yang tidak dikawal Bung Alil. Apa itu korupsi itu Bung Alil, terutama korupsi besar. Pada tomir ke nganu kada kode gaga comu dega pokok lope mondrimu.
bahaya itu. Tapi kongka pokoknya kan dari itu mau tinggi patumbang itu pokok lopo itu Bung Alil. Ya dah. Jadi sehingga dulu pernah ada pejabat mengatakan itu, mantan pejabat mengatakan bahwa itu korupsi sebenarnya tergantung targetnya. Nah, kui target meto kode mulai lepo pak dek naga gak mau kuke mulai dek naga tuh aku kode apa salah pasti cek dek melepo pasti ke mana. Jadi kalau meto target selesai persoalan boleh. Oh makanya. Ya ini ada Andi juga nih. Apa temanya? Oh iya, temanya dek masalah. Gado-gado aku. Banyak kita ini membaca beberapa media sosial terkait dengan baru, seperti misalnya kalau kita mau bicara ya, tadi ada kasus korupsi yang terjadi di Baru yang baru ditetapkan TSK-nya 2 orang. Kemudian ada persoalan penyakit yang dialami juga oleh sapi, ada sekitar 143 di Baru ini menjelang Idul Adha. Nah, ini juga berbahaya ini mestinya juga pemerintah cepat mengantisipasi ini, apalagi agama kan menginginkan supaya sapi yang disembelih di dalam rangka hari Idul Adha itu ada betul-betul sehat, Bung Alil. Iya betul. Kemudian kita lihat ada bupati bersama wakil bupati mendistribusi 5.400 paket sembako Idul Adha. Dari Basnas Baru. Kalau saya ini ke depan saya ingin Basnas ini kalau ada distribusi seperti ini lakukan sajalah sendiri. Nanti orang mempolitisi lagi itu bahwa dari apa bupati itu dari wakil, tidak usah lah, Basnas saja sendiri melaksanakan itu kan. Kita nanti membahas tersendiri persoalan Basnas ini, Bung. Kita berharap Basnas ini lebih mandiri lagi, jangan dimasuki unsur tipis-tipis di situ, Bung. Iya, makanya ke Pak Ahmad mawatang matona kok maloponi tahu mawatang itu bang. Tapi katomat itu boleh. Jadi tergantung cantolannya saja, Bung Ali. Jadi dari perpindahan resim ke resim itu tergantung cantolan. Makanya Mega tuh macam-macam ya. Artinya di resim 1 pada saat dia mau stafet dia ada lagi di resim yang baru. Pak Mahfud MD kan sudah mengingatkan hati-hati Anda hari ini boleh kuat karena resim Anda hari ini, tapi belum tentu 5 tahun ke depan Anda bisa lebih banyak lagi. Dia sudah gambarkan beberapa contoh-contoh, Bung Alil, itu yang di zamannya Pak SBY sangat kuat dan sebagainya. Tapi setelah selesai Pak SBY, selesai juga mereka semua, Bung Alil. Karena cantolannya tidak ada lagi. Jadi persoalan seperti itu juga harus hati-hati, Bung Alil. Ini vaksin selalu dilakukan pada saat sapi kena PMK. Vaksin selalu dilakukan pada saat sapi kena PMK. Penyakit mulut dan kuku di PMK ini. Iya itu apa? Mulut dan kuku. Jadi melalui hari ini juga, Bung Alil, sambil kita mengobrol situasi terkini di Kabupaten Baru, ada Liga Ramang juga saya dengar ini. Liga Ramang. Ada sepak bola. Kita juga berharap hari ini teman-teman yang hadir dari manapun itu memberikan masukan pada kita, apalagi kira-kira yang bagus dibahas, yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat Baru. Apa ya Roy di tak Bung Alil ini partisipasi betul. Tania, Bang Ilo, Pak Abdul Jalil, Bung Alil, Bu Yus dan sebagainya yang selalu tentukan tema. Tapi dari kita semuanya. Silahkan ditulis di kolom komentar, Bung Alil. Iya betul. Agak kira-kira. Agak sih. Agak. Yang jelas yang belum pernah kita bahas ini persoalan perikanan, Bung Alil. Iya. Persoalan pendidikan. Pendidikan belum pernah kita bahas secara lengkap. Kemudian penanganan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial ini bidangnya sosial. Belum pernah juga kita bahas lapangan kerja dan investasi. Mungkin perlu lagi dibahas ulang karena masih sering berulang-ulang. Kemudian secara spesifik tentang masa depan lingkungan hidup di Baru seperti apa dengan maraknya tambang-tambang ilegal ini, Bung Alil. Kita akan bahas. Kesehatan kalau ada dari teman-teman silakan. Kesehatan juga perlu. Oke, nanti kita bahas lagi masalah kesehatan. Icata ya Bung Alil. Iya. Kemudian kita juga nanti akan membahas yang namanya transparansi publik, Bung Alil. Iya. Betuan nak kalau milai data ku kantor bupati sih kantor DPR, dan nama kada itu barang rahasia. Jadi perlu ada transparansi publik. Bahkan kalau perlu didorong nanti itu DPR supaya dia lahirkan perda. Mudah-mudahan masih ada anggota DPR di sini. Iya. Perda transparansi publik. Acuannya itu dari
keterbukaan informasi karena sudah ada undang-undangnya Bung Alil. Mestinya diikuti dengan perda. Perdanya adalah perda transparansi publik. Yang karena kapan? Supaya risengnya rumah kada agama itu aja rumah tamata anggaran yang ke DPR. Kalau najukan oleh eksekutif Bung Alil. Setelah itu nanti kita lakukan analisis anggaran, kemudian kita rekomendasikan ke DPR kalau ini tidak perlu. Tapi tergantung kembali kepada DPR. Ini ada komentar ini, Ahmad. Iya, mestinya Basnas yang kelola langsung supaya jangan ada unsur politik. Mestinya dinas terkait proaktif. Iya, serasa Basnas mas salurkan menurut informasi angka relawan kayak itu yang ada di desa-desa itu dia bentuk bahwa untuk menyalurkan ini sembako Basnas informasi bisa juga seperti itu kan terkadang juga dari judul-judul berita yang dibuat teman-teman kadang kan kalau dibaca sepintas itu seakan-akan bupati dan wakil bupati yang mendistribusikan mestinya kan misalnya Basnas distribusikan sembako dihadiri oleh bupati dan wakil bupati atau disaksikan oleh bupati dan wakil bupati begitu Bang. Seperti misalnya ketika ada kebakaran ada bantuan itu kan memang tugasnya Basnas Bung Alil. Iya, Basmi di Basnas ade. Basmi dulu Basnas. Padahal Basnasna Jawa Barat. Iya, viral juga itu di. Iya, makanya saya bilang hati-hati juga di situ. Iya. Masalah pendidikan nanti juga kita akan bahas pendidikan formal dan non formal. Kemudian berapa sih anggaran pendidikan terkait dengan beasiswa yang dialokasikan bagi mahasiswa dan siswa berprestasi di Baru Bung Alil. Ini penting. Bahkan kita nanti ingin mendorong Bung Alil. Pemerintah sudah mulai memikirkan sekarang bagi putra-putri baru yang berprestasi tapi tidak punya anggaran itu harus dibiayai betul Bung Alil. Terutama untuk kedokteran Bung Alil. Kita ini mau dokter-dokter ke depan ini yang bertugas di Baru. Maaf saya gado-gado saja ya, silakan nanti ditanggapi teman-teman. Kita ingin nanti dokter-dokter yang bertugas di Baru sebagai dokter ahli itu betul-betul asal Baru Bung Alil. Tidak seperti sekarang ini dokter ahli kita banyak dari luar daerah, dari Makassar, dari mana, sehingga mereka tidak on time bekerja. Bagaimana caranya? Daerah harus hadir di situ Bung Alil. Lalu dibikinkanlah kontrak apabila Anda selesai menjadi dokter ahli paling tidak 15-20 tahun Anda harus mengabdi di daerah Bung Alil. Karena kalau orang-orang kasihasi orang miskin yang mau jadi dokter sekardenan oleh Bung Alil. Mawatan. Pasabi nabalu, saga pagalu nabalu. Coba bayangkan untuk masuk saja diunas di program ininya itu namanya itu program mandiri atau namanya itu ratusan juta Bung Alil. Nggak bisa. Di swasta pun juga begitu Bung Alil. Pasugi metoma. Nah sekarang daerah ini kan uang kita, uang daerah. Kenapa sih? Biayai setiap tahun misalnya 5 putra putri daerah yang berprestasi tapi miskin untuk masuk di fakultas kedokteran. Setelah itu kasih sekolah lagi dokter spesialis kembali ke daerah. Tidak seperti sekarang kita tergantung. Karena bagaimanapun kalau orang daerah dan sudah ada kontrak apalagi biayanya memang dari daerah pasti Bung Alil lihat pikir lo sapat doiku daerah na tahu maka dawe solik na wajarang atau pasti. Tapi ini memang perlu ada terobosan ini Bung Alil. Itulah yang selalu saya bilang seorang bupati itu dia adalah top manager. Top manager dia harus berpikir kencang memang apa yang harus dilakukan yang merupakan terobosan-terobosan baru yang betul-betul dibutuhkan oleh daerah ini Bung Alil. Cari permasalahan di rumah sakit. Salah satu permasalahannya karena dokter-dokter ahli kita dari luar Bung Alil. Dia diangkat sebagai ASN tapi bertugas di Parepare, bertugas di Makassar, Tete Sepuluh Napatame ke Baru. Nah ini yang harus diselesaikan ini boleh. Dan hari apa? Ya topat wetut. Jadi kenapa saya tahu karena rata-rata mereka naik kereta api kan kalau dari Makassar. Gitu deh. Jadi kemarin nih kasih tahu malah asangkan kursi tandu kursi roda mangganti. Nah, mata aja kereta api teteh 10 naletuk ko baru. Cara. Sinangir kasih tahu ke rumah sakit makanya magi mele maku kade. Iya. Tetek sehagan ni na dek pikakan dek apa kampi tu nomor urut 1 yolo kada minta aja dokter kada awe dek gak tambah malasa ki aku
Ya, jadi kita minta juga teman-teman ini Bung Alil, apa topik yang kita bahas dan kita bacakan lagi ininya. Kemudian kalau ada yang mau naik silakan di multi saja. Kalau ada yang mau naik mau mengobrol pagi ini silakan. Sebelum kita bahas kembali Om Ilo melanjutkan ini Umar bin Khattab 10 tahun Bupati lalu membagi menjelang pencoblosan. Kemana ke 10 tahun yang lalu? Ya, kemudian tidak apa-apa Bung Alil. Tidak apa-apa, pertanyaan begitu tetap dijawab. Kemana ya? Kemana ya? Iya, di baru aja. Kecuali yang 5 tahun terakhir ini Bung Alil waktu pencoblosan ini saya tidak ada di Baru. Tapi persoalan itu sebenarnya kan sudah ada Bawaslu dan sebagainya. Mestinya ditanya ke Bawaslu. Apa sih tugasnya Bawaslu selama ada di sini Bung Alil? Kalau ditanya lagi saya kenapa Pak Ilham baru sekarang kritis, saya berada di luar pemerintahan sekarang. Kalau dulu ya memang saya di pemerintahan, kritis juga tapi berbeda. Nah sekarang saya di luar pemerintahan berarti tentu lain lagi teropongnya Bung Alil. Ini Ahmad ini, tapi saya dengar masih ada arahan pemerintah daerah. Nang Kalingat. Terkait apa itu Bung Alil? Enggak tahu ini komennya. Maksudnya Lenaro proyek aku tetap mempangkarahan. Kita lihatlah nanti seperti apa yang dilakukan Bung Alil. Apakah masih pakai sistem tender ataukah pakai sistem katalog ya Bung Alil. Kalau katalog itu kan bisa dikontrol Bung Alil. Tapi kalau tender tidak bisa dikontrol pemenangnya Bung Alil. Ini Pak Sahid Liu hadir juga pagi ini. Oke, selamat bergabung Pak Sahid. Kemudian ada Umar bin Khattab. Itu sudah masuk program Bupati sekarang. Beasiswa untuk jurusan kedokteran umum untuk rakyat baru. Ya, mudah-mudahan ini berjalan ya. Nah, kita akan bahas tertentu nanti tuh. Kita artinya kalau ada informasi begitu Bung Alil, kita harus ambil datanya karena memang menurut pengamatan saya selama saya di Dewan Pengawas di Rumah Sakit Baru, persoalan krusial sudah berapa dokter di Baru yang menjadi direktur rumah sakit, belum ada satupun yang mampu menyelesaikan persoalan itu Bung Alil. Mengenai efektivitas dan konsistensi dokter untuk hadir on time di rumah sakit, terutama dokter ahli Bung Alil, meskipun mereka adalah ASN. Oleh karena itu menurut saya tidak apa-apa daerah ini memang mengeluarkan anggaran untuk menyekolahkan putra-putri kita yang mampu, apalagi kalau mereka memang tidak mampu tapi berprestasi. Karena banyak juga orang Bung Alil pas sekolah mentaji dokter dan oleh selesai deomi. Apa metode na gampang mentaji. Dokter. Cari orang betul-betul yang mampu mau memang Bung Alil. Apa jangan apa minta darah, apa kan bahaya juga itu ya. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan kalau ada program bupati seperti itu kita harus support itu Bung Alil ya. Iya. Dan mudah-mudahan masuk di RPJM di mudah-mudahan. Kemudian ini ada swing ini masih terkait dengan lapangan pekerjaan ini. Bagaimana soal lapangan kerja, lapangan pekerjaan di Baru Kandaku. Jadi kalau lapangan kerja Bung Alil, mari kita sama-sama mengontrol pemerintah dan mempelajari apa implementasi visi dan misinya. Karena jelas sekali itu Bung Alil, visi misinya itu beliau itu kan sudah jelas. Saya ulangi lagi, baru berkeadilan, baru berkelanjutan, baru lebih sejahtera. Sejahtera lebih cepat. Nah, ketika sejahtera lebih cepat itu pasti beberapa indikator di situ Bung Alil. Pertama UMKM semakin meningkat penghasilannya, muncullah pengusaha mandiri, kemudian katakanlah misalnya hasil pertanian kita semakin meningkat, kemudian lapangan kerja semakin terbuka Bung Alil. Pertama lapangan kerja, kalau tidak terbuka lapangan kerja tidak ada investasi masuk berarti gagal. Iya, ini ada komentar Ipul ini Om Ilo. Pakai anuna senang ini Ipul kuruk sumanga we. Kede. Andai santro nasen dibayar oleh BPJS, kurang ke rumah sakit dan dokter. Sedih jaringan. Mage. Penerimaan ini renggut-anggut air saya ketemu nih menit siapa yang mau naik silakan dimulti saja. Om Ilo ini ada komentarnya Ipul. Bang Ipul ini. Andai Sandro dibayar oleh BPJS, kurang nih naseng ke rumah sakit dan dokter. Andai Sandro dibayar oleh BPJS.
Iya, cocok tuh. Oh, itu BPJS, BPJS Bung Alil. Engkau kanjana, engkau dena. Kanjana guys. Ero kanjana BPJS, nako tapalasa-lasa meto narogi Bung. Tapi ya rode kana malah sekat tetep makam aja yura. Kecuali kalau dia program subsidi ya. Terus yang kedua dengan BPJS itu menjadikan orang-orang perawat atau apapun yang bekerja di sektor kesehatan itu menjadi money oriented Bung Alil. Iya, karena di situ ada jasa. Pak, di situ ada jasa Bung Alil. Oh iya. Selain gaji pokoknya dan sebagainya Bung Alil, di situ ada jasa lagi yang diterima dari BPJS atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan. Jadi dokter itu terhitung mana jasanya itu. Makanya kalau dokter ahli itu jangan kaget kalau ada yang berpenghasilan di atas 50 juta dalam 1 bulan. Penghasilan oleh BPJS Miro? Iya, keseluruhan ya Bung. Keseluruhan. Oh iya. Iya, Pak Yaro jasa-jasa kooperasi Kutoro Parrawati Bung Alil semakin banyak pasien, semakin banyak yang dapat. Jadi tosiko ini memikir tosaliwangnya makeda. Kalau tosik makeda, semakin makura pasien rumah sakit, semakin syukur berarti berhasil itu dinas kesehatan. Iya. Tapi sekarang ukurannya tidak begitu. Berlomba-lomba bagaimana caranya supaya ada penghasilan yang lebih di rumah sakit? Ya harus dari pasien. Makanya kadang diakali juga itu bagaimana karena hasilnya ada dari situ Bung, dari BPJS. Iya. Oke. Kedai itu mengenai Basnas komentarku. Oh ini Pak Ahmad tadi ya terkait dengan Basnas yang terkait itu tadi itu Pak Ahmad. Tapi saya dengar masih ada arahan pemerintah daerah yang terkait dengan itu Basnas tadi. Komentar. Nolero kawa makadaya molange. Oh. Naulemi dugami. Anggota Tomiro ke makadaya. Iya. Tapi saya memang berharap ke depan Bung Alil Basnas ini lebih mandiri lah, tidak usah ada seperti itu. Iya. Karena dana dari dana Basnas itu kan terdiri juga dari beberapa elemen masyarakat Bung Alil. Iya. Ada daing malanya cocok nasi, cocok ga? Kemudian ada Andi, masih lama kalau lapangan kerja, cari maki dulu tempat lain atau kita sendirian ciptakan itu. Ini dibawa maka dulu Om. Oh iya, dek sini lo bergabung ini Andi. Ya maaf belum bisa naik komal ke Bennett akunku pangilo. Ini kita tahu siapa di Bennett akunnya? Om Ipul. Lagi ini karaoke. Mungkin lagi ini pelanggaran kalau dia itu itu aturan itu jadi negara itu bawa mega aturan namun TikTok mega tahu aturan Bung Alil. Merokok saja itu bahaya. Jadi tidak boleh menyebut saja ada mega masukan ini kita tulis saja Ipul, Pemalik, Kayus Dahlia, siapapun teman-teman yang hadir tahu kini Korea apa kira-kira nanti di 30 menit terakhir di komal kita ini baru kita naik rame-rame di sini diskusikan terkait dengan tema yang diusulkan. Iya, silakan soal koperasi Merah Putih desa itu bagaimana itu Kanda Aswing soal koperasi desa Merah Putih ini. Ya, jadi satu hal yang kita ingin syukuri juga Bung Alil, saya anggap prestasi lah di baru ini BPMD ini luar biasa kinerjanya kan. Maksudnya dalam waktu BPMD dan Dinas Koperasi dalam waktu kurang lebih 1-2 bulan ini mereka bisa tuntaskan pembentukan Kopdes Merah Putih di Kabupaten Baru Bung Alil. Tapi di lain sisi juga ada kekhawatiran di situ. Karena pembentukannya begitu cepat sehingga banyak juga suara-suara miring yang ada di kita dengar bahwa banyak pengurus dan pengawas yang terpilih justru tidak punya kapasitas kompetensi Bung Alil karena ada dalam tanda kutip semacam distribusi tim ses juga yang ada dalam situ. Sebenarnya sih tidak ada masalah mau dia tim ses mau bukan tim ses, tapi yang paling penting apakah memang dia memiliki kemampuan untuk berkooperasi dan mengerti betul tentang kooperasi. Apalagi kalau pengawas Bung Alil seperti itu.
biarlah, namun demikian biarlah diuji dengan waktu, Bung Alil. Tapi untuk sama saat ini saya merasa bahwa ada plus minusnya juga memang, Bung Alil, karena membentuk badan usaha swasta dengan koperasi itu beda. Kalau koperasi itu sebenarnya, Bung Alil, sangat sederhana sekali. 21 orang yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama, merasa lebih ringan ketika dia berkumpul. Jadi ada dasarnya kepentingan bersama. Kalau ini kan tidak, karena memang digagas dari top down yang merupakan program Presiden Republik Indonesia, Bung Alil ya. Tapi kita lihat saja lah, karena banyak juga yang salah persepsi selama ini bahwa Kopdes Merah Putih ini bagus karena ada gaji, ada apa dan sebagainya. Padahal yang menggaji itu adalah diri Anda sendiri. Kalau ada hasilnya dari usaha, ada gaji gitu. Kemudian ada 3 miliar selalu didengun-dengunkan. 3 miliar itu ada ketika ada usaha yang mau diajukan. Kalau tidak ada visible, tidak mungkin juga bank mau menerima 3 miliar menyalurkan kredit kalau tidak usahanya, tidak visible, jaminannya juga tidak ada, Bung Alil. Sehingga ini kan masih terjadi tarik menarik di sini sebenarnya, Bung Alil. Persoalan jaminan, persoalan masih banyak, masih panjang ceritanya nih Kopdes Merah Putih, Bung Alil. Bahasa Ugi, nah intrengnya tuh Indra, hutang. Tidak mungkin Bang Ilham Penernako kalau misalnya tidak layak lah. Pasti ada proposal dipelajari dulu mulai. Ini ada Umar bin Khattab. Ini tema alun-alun sesak. Wih, style Bapeda. Jadi kita enak juga nih hari ini karena apa saja yang dikomentari teman-teman ini kita komentari bersama. Yang lain bisa komentari, Bung Adil ya. Sama misalnya dengan alun-alun. Ada lagi sel rencana. Ini sel rencana. Saya tidak tahu karena saya belum pernah ke sana. Nggak ke sana lagi 1-2 hari. Katanya mau dikasih berhadap-hadapan, Bung Adil. Berhadap-hadapan atau dikasih pindah? Bagaimanakah? Enggak tahu. Saya dapat info baru-baru katanya mau dikasih berhadap-hadapan. Kalau dikasih berhadap-hadapan itu, Bung Alil, semakin semraut itu karena tidak ada saluran air di situ, Bu. Betul. Harus dipahami tidak ada got di situ kalau sudah menghadap saling berhadap di situ kan. Akhirnya masuk ni ama memang kalau boleh ke jumpa magana lalu-lalu ka watata tongeng tapau itu kada engka mangarina nga kasen cari-cari ko. Napa bay lumusin ni kasi erotendai. Iya, dia sekadar engkau maga monroy atau maga ka? Iya. Manu tuh ya merusak pemandatang itu ka Bang Rodi? Iya, makanya mampu kok dek magaga kacamata ka kutu Irak ko ya gato dek magaga mangko. De magaga de. Iya Pak, wih kasih na. Iro alung-alungi kan makan jatuh maga senah mapacing-pacing Rodi. Jadi di sisi lain kita memahami bahwa ada kesulitan ekonomi masyarakat kita sehingga mereka rame-rame euforia untuk masuk di alun-alun menjual. Tapi di sisi lain juga tentu kita harus memikirkan tentang kebersihan, ketertiban dan keindahan estetika daripada alun-alun itu. Kalau fungsi utamanya kan dia taman kota, Bung Alil. Di situ kita ingin menghirup udara segar, berolahraga dan sebagainya ya. Oleh karena itu memang masih perlu dipikirkan kembali. Mungkin dengan jumlah yang banyak sekarang ini ada kan kota biasa pura reking Purena rekeng lebih 50 tapi tak 20 mana agak tak buka, Bung Alil. Itu ya gagak pengali ke situ. Selesai. Susah pembeli. Pembeli juga ya maksud. Iya. Seagam itu aku berhubung Alil yang punya masuk koni atau korang yang juga selebihnya mega kubolan. Iya. Inilah jalangkung ini. Kibar yang didengung-dengungkan itu seperti apa? Seperti kima atau industri lainkah? Iya. Ini kemudian swing jam 9 sudah sunyi baru. Weh, tete asaron nih ya. Kibar itu Bung Adil ya, yang saya tahu Kibar itu kan kawasan industri baru. Dia sama dengan kawasan industri Makassar, kawasan industri Maros seperti itu. Jadi disediakanlah nanti di situ tanah-tanah dan swasta bisa misalnya menyewa untuk kontainer, JNE untuk bisa sewa untuk tempat. Seperti itu sebenarnya yang ada relevansinya mungkin dengan pelabuhan. Makanya dekat pelabuhan supaya ada keterkaitan, Bung Alil ya.
Jadi kawasan. Mungkin juga ada industri-industri juga nanti yang ada di sana bisa hadir, misalnya pabrik A, pabrik B, pabrik C. Sebenarnya bisa seperti itu, Bung Khalil. Iya. Selamat pagi untuk Efriadi nih yang selalu setia selalu bersama kita nih. Iya, Pak Herman Ambar, terima kasih kopinya. Iya. Tapi salah satu kemarin kita berharap sebenarnya di Kibar itu banyak membantu, Bung Khalil. Tapi sekarang beliau dapat masalah sekarang dengan Sritex itu, Bung Khalil. Itu sebenarnya unggulan kita, andalan Agak kita. Sritex. Iya, itu pabrik tekstil Kusolo, Bung Khalil. Oh iya. Yang sekarang diusut itu karena banyak kredit macet ya. Oh iya. Seperti itu, Bung Khalil. Seandainya beliau tidak ada masalah ya, mungkin optimis kita bahwa Kibar itu akan bisa berjalan. Tapi saya tidak tahu apa antisipasi pemerintah sekarang ini. Yang jelas itu sudah masuk di dalam RPJMD sekarang ini bahwa Kibar itu adalah salah satu yang menjadi targetnya dalam waktu 5 tahun ini untuk diwujudkan. Ya semoga kita doakan saja. Iya, ini ada Umar bin Khattab. Iya, seperti Kima baru ke depannya karena pelabuhan terbesar di Indonesia Timur. Iya. Lo pada matu Kima di? Iya. Iya, karena itu pelabuhan juga kalau dia mau bersandar, Bung Khalil, itu juga harus lengkap fasilitas yang ada di pelabuhan itu sendiri. Ada fasilitasnya, Om. Terminal kontainer. Oh iya. Tiga mana yang parkir ya rokok tamat nih Bung Khalil kok di pagaga kawasan tertentu khusus untuk terminal kontainer misalnya dan yang lain-lain, Bung Khalil. Jadi harus pakai roh di terminalnya. Banyak fasilitas. Yang jelas nanti kalau dia sudah jadi kawasan industri di situ, artinya industri-industri itu sudah bisa banyak termasuk pabrik. Kalau kita jalan-jalan di kawasan industri Makassar kan seperti itu, Bung Khalil ya. Iya. Dia juga gudang-gudang paling banyak gitu, gudang farmasi, gudangnya JNT. Coba kalau Anda jalan-jalan di Maros itu gudangnya JNT. Kenapa sekarang pergerakan pengusaha itu lebih banyak melirik Maros daripada Makassar? Karena kosnya lebih murah ketika dia di Maros, Bung Khalil. Oh, makuroni. Kalau di Makassar itu luar biasa, kalau dia cari tempat kan sudah mahal itu tempat. Di Maros ini masih agak lebih murah. Nah, mungkin baru nanti lebih murah lagi juga, Bung Khalil. Bisa saja dilirik. Nah, ini kita punya kekayaan alam mineral bumi di Baru. Kira-kira setuju Ki kalau itu dikelola di daerah tak? Aku ya setuju lah, ada kayak itu 100% Bang Oli. Tapi engkau Bang Ilo kede pernyataan Wakil Bupati itu hari waktu di DPRD bahwa banyak hasil bumi itu yang bisa kira marmer dito. Tapi kan Pak Haji Makukui marmer sudah berhenti loh. Iya. Alasannya kenapa berhenti bahwa motifnya yang kurang unik. Karena marmer yang kita punya di baru ini di Pujananting itu adalah putih. Nah, itu contoh. Kemudian banyak hasil bumi, batu bara naseng, kemudian ada emas. Tapi kalau dikelola naseng megang yang kosona. Megang yang kosona daripada penghasilannya karena 5 tahun ke depan mungkin sudah habis. Ya, tapi artinya stoknya tidak terlalu besar. Iya, stoknya tidak terlalu besar. Jadi pihak investor mapikir itoi maka deh aku ubukan sekue mungkin ini pernyataan apa? Pernyataannya itu alasan-alasannya investor kenapa yang ini yang di Pujananting termasuk pabrik marmer ini berhenti karena motifnya yang kurang unik atau kurang diminati oleh masyarakat dia. Iya, makro informasi. Nah, Om Lo. Iya, wong kalingai. Iya, ini kan. Tapi ada juga yang tetap ada potensi, Bung. Iya, betul ada tidak potensi. Mungkin lah misalnya kajian dan penelitian yang begitu panjang yang dilakukan oleh KONS itu tidak ada hasilnya ketika memang dia mau berinvestasi di baru mendirikan pabrik, sudah beri lahan dan sebagainya, Bung Olil ya. Berarti ada potensi meskipun semua bahan baku semen itu tidak semua lengkap ada di baru.
Bung Alil. Tapi kan bahan baku utama mungkin dan sebagainya itu ada di sini dan itu sudah melalui penelitian panjang, artinya ada. Tapi kan persoalan lain dulu, kenapa Konstitusi tidak hadir di Baru, Bung Alil? Iya. Seperti itu. Ini ada komentar ini dari Bu Yos ini. Cuman skeptis itu Pak Wabub karena kita bisa dapat investor. Tidak bisa dapat investor. Oh iya. Bung Alil. Maku gero, iya. Arti bisa juga. Iya, bisa juga. Seperti itu, Bung Alil. Iya. Makanya saya bilang ini kan sekarang ini di Taneteri aja itu ada nikel juga ya. Iya. Ada lagi istilahnya tambang apa itu yang mau dibentuk sekarang. Saya tidak tahu jadi nanti itu tidak, itu sudah ada beberapa sebenarnya, Bung Alil. Ada. Iya. Pak Hayat Gani mantan Seprop itu punya lokasi yang cukup potensial juga di daerah Taneteri aja itu. Tapi kan yang seperti itu panjang urusannya, Bung Alil ya. Panjang urusannya. Mulai dari perizinan, prinsip dan sebagainya itu yang panjang. Ini ada Pak Arifin ya. Yang kita tunggu sekarang gerakan pemerintah baru. Bagaimana supaya bisa dibuka proyek PLTU Kons. Iya. Kemudian Abdul Muiz ini, kita baru bikin UKM. Ada Dispenda datang minta izin macam-macam pajak, mendorong biaya tinggi. Dari pagagas sarung kan boleh pajak. Ya lalu ya Bung Alil, perusahaku PT, dia pernah ganda si taung, lu selesu ni telepon poli Jakarta di tiap pajak. Jadi lo ni agak maku meto ni Indonesia dia boleh toko dega pajak Bung Alil. Tapi masuk ya panyawa tu jo lo tahu di. Apa kok sarung mah ya ber ya dia mah itu nama gak salah sarung serati pas telu pulau untuk pajak kan dia mana maga. Aja na dia mana juga dia pagagagang kan di pajak. Persoalan. Iya. Jadi memang begini Bung Alil. Saya pikir kita semua sepakat, kasihnya juga Ibu Yus juga nih. Iya. Dan siapa lagi yang menaik. Kita memang sepakat bahwa salah satu tantangan pemerintah yang ada sekarang ini Bung Alil itu di tenaga kerja, lapangan kerja Bung Alil. Iya. Dan itu investasi di situ. Iya. Mampu dah kira-kira mewujudkan itu. Dan investasi itu tidak selamanya harus industri, bisa saja pariwisata dan sebagainya. Saya gambarkan dalam tulisan saya kemarin itu Bung Alil. Iya. Tentang pariwisata ini ya. Contoh, saya pernah ikut di Pantai Galesong, Takalar. Diundang sebagai pemateri Service Excellent, pelatihan Service Excellent yang dilaksanakan oleh PAM Tirta Bantimurung ya, yang ada di Bantimurung Bung Alil. Di sana itu hampir sama dengan Padongko Bung Alil. Lokasi pinggir pantainya. Tapi di situ ada hotel, ada kolam renang air tawar, ada wahana bermain di darat dan di laut. Di laut misalnya ada kora-kora, ada JTV, ada motor cross up dan sebagainya. Dan orang kalau datang di situ itu rugi memang kalau tidak bermalam. Karena wisata modern yang komprehensif maksudnya. Setelah saya telusuri, siapa yang investasi di sini? Ternyata yang investasi yang punya Grand Mall yang ada di Maros. Makanya patung-patungnya di sana itu klasik Eropa. Baru saya sadar, sama kok yang ada di Maros. Ternyata di investornya. Nah sekarang, pemerintah daerah harus rajin jemput bola. Datangi investor-investor yang punya experience, punya pengalaman terkait itu. Lalu datangi, ajak dia kerjasama, kasih kemudahan Bung Alil. Aja aja lo tapamak bicara kagak ada sagam, mau ajak dan sebagainya. Undang dia makan malam. Ada dulu namanya program daerah B2B atau tebum bisnis lah atau apalah makan malam di situ. Tawarkan itu. Ini potensi pariwisata kami di daerah pesisir. Silahkan kalau mau berinvestasi Bung Alil ya. Kami berikan kemudahan. Aku mata aja memang terdeh itu gak Bung Alil apa berkompetisi dari semua kabupaten jemput itu kasih kemudahan. Makanya saya salah satu rekomendasi nanti Bung Alil kita diskusikan semua nanti di sini. Salah satu rekomendasi kita di Dispora itu Bung Alil adalah orang yang memang mengerti tentang dunia pariwisata. Apa kode gak jiwa anakku tuh perjalanan dinas itu matu mega. Copy paste aja dari kegiatan-kegiatan yang lalu. Tidak ada improvement di situ, tidak ada inovasi Bung Alil. Silakan lanjut Bung Alil. Ipul Kuro semua di Baru pelabuhan terdalam setelah Cilegon.
Cirebon, tapi kenapa kapal jarang masuk? Lebih banyak Makassar dan Pare. Nah, ini masalah juga tuh. Kedai Magina. Itu masalah itu. Iya, di masalah. Tapi aku pelabuhan kan dia nak dikit makada kesalahan besar ada di pemerintah baru karena memang sepenuhnya belum dikelola oleh pemerintah baru. Pelabuhan itu kan masih dikelola oleh, kalau tidak salah, perhubungan ya, dan di situ ada Pelindo juga. Iya, Bu. Masih dia pernah serah terima itu. Oh, dia paga. Wow. Iya. Yus dari Yusuf ini Pasir Silika. Pelindo ya, Pelindo Bu Yus ya. Umar bin Hatta ini saya tuntaskan dulu nih. Kenapa PT Kons tidak dikasih izin Bupati lalu? Padahal itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Kemudian pagi GFM sukses selalu. Jangan lupa ilham hewan kurban diputar ya. Oke nih, ini dari JRKI. Oke, siap bos. Dia itu nama transfer nah. Iya, iya. AMDAL yang tidak ada memang tidak layak karena ditolak oleh masyarakat. Nah, ini yang mana nih, Kayus? Jadi perlu tuh jadi peringatan masyarakat ero bungalil ro. Nak kata ama investasi jatuh nama ganti ero tapa maga di demo nih gani dan sebagainya. Tapi kalau saya dengar kons kemarin kan lebih daripada persoalan perizinan. Iya. Dan terbukalah kita bahwa di situ memang ada kompetisi juga, Bang. Iya. Ini ada Om Amang ini. Kenapa susah cari kerja di Baru, Kak? Oh iya. Maksud saya. Iya. Sekedar 3 menit itu lo mah jam aku. Oh iya. Izin bergeser host. Elikja lao sapa kumi si bawa gola. Weh. Oh lelo kasapa kopi si bawa gola. Iya ini. Nanti ada dari Kementerian Pertanian dan FAO yang akan gabung di live ini. Wah, ini menarik ini. Dari Kementerian Pertanian akan live gabung, silakan. Jadi kita silakan. Jadi ini teman kita dari JRKI Jaringan Radio Komunitas se-Indonesia ini. Pak Aditya ya. Kemudian untuk di bagian di pesisir Kabupaten Baru, bahan galiannya banyak atau bahan galiannya banyak atau mineralnya hamdalnya tinggi. Sarip Ali Asis ini. Untuk di bagian pesisir Kabupaten Baru, bahan galinya banyak atau mineralnya hamdalnya tinggi. Oh iya, Dewi Sengi aku mau bicara sama Pak Kuni tahu ya. Iya. Ibu Yusmi itu paham itu. Aku nolak apa yang suruh kisi mak balu kasih apa tuh kalau aku kayak atau lo ke Singapura. Jam berapa itu Jam berapa itu dari kementerian dengan yang bergabung? Iya, enggak tahu ini. Iya. Sebenarnya kepada si ini Kadis Pertanian kita aja ngeliat itu 10-2 jadi sih gaga. Iya. Tapi sebenarnya itu mestinya Kadis Pertanian kemarin itu kalau memang tidak bisa dia harus nyatakan juga tidak bisa. Iya. Supaya kita tidak menunggu. Apa mina janji? Iya, tapi dipahami juga. Iya. Harus memahami karena ini kan dekat-dekat mutasi nih. Oh iya. Jangan sampai dia masuk bicara langsung dia masuk kotak. Nah, itu yang kita tidak bisa. Oh, makuk ya. Iya. Sedikit bertanya sama Ibu Yus. Iya. Silakan. Apa itu? Ibu Yus. Kira-kira kira-kira kalau misalkan ada pertambangan mineral yang vital di Baru di daerah Aceh. Maksud saya itu galian yang vital itu seperti emas, bauksit, batu bara. Ya. Kira setuju. Setuju banget itu kalau ada dibuka. Begini. Di Baru ini kan kita potensi daerah kita tuh itu kan pertanian. Jelas kalau yang seperti itu imbasnya ke situ, Pak. Ke situ kan. Nah, imbasnya tuh ke situ ada banjir bandang apa segala macam. Jadi yang maksudnya saya kira kalau di daerah itu potensinya itu cuma galian cat aja yang bisa kita seperti semen, apalagi
yang mendukung, karena itu kita juga kalau kita tidak menolak, kalau itu kan mendukung infrastruktur pembangunan juga. Yeah. Nah, kalau misalkan kayak galian kita ini emas, memang banyak, bauxit itu banyak di daerah kita itu. Yeah. Cuma ya konsekuensinya itu tinggi juga. Lain. Iya. Itu aja. Kemarin itu kan ada itu. Makanya ya silakan Bu Yas. Ya makanya harus ada kajian dulu supaya amdalnya turun. Kalau tidak ada amdal berarti tidak bisa itu. Nah, betul. Walaupun banyak di situ tapi ya itu yang harus, karena memang teman-teman ada teman itu namanya Pak Hendra yang sekarang ngurusin amdal itu di provinsi. Jadi kalau dia turun bersama dengan timnya terus mengatakan bahwa ini tidak layak, ini tidak bisa, ya jangan dipaksakan karena nanti lebih besar imbas daripada ya kan, tidak bisa itu. Tapi pada dasarnya kalau memang itu tidak ada apa-apanya ya it's okay aja menurut saya. Oke. Gitu. Sama dengan misalnya PT Kons itu kan ya pertama belum keluar AMDAL, terus yang kedua ya memang tidak layak gitu. Karena kenapa? Kan sangat dekat kemarin itu pemukiman untuk di Sepo itu kan pabriknya mau dibangun di situ. Nggak bisa, tenggelam kita dengan abunya itu. Iya. Nah, itu yang membuat Kons. Terus yang kedua PT Kons itu kemarin kan ya siapa yang berkuasa di Baru ini kan PT Bosowa. Dia bersaing dengan PT Bosowa. Oke. Iya. Oke, untuk sementara mungkin kita jeda dulu sejenak, dan untuk Anda semua tetap saja bersama kami di IGA Radio, radionya Saudara. Bete banget. Kenapa sih ini sapi kambingku pada lemes? Bisa-bisa nggak laku nih dijual saat Idul Adha. Apa iya udah bener melihara ternaknya? Udah kok. Sapi sama kambingku udah dikasih makan tiap hari. Udah dikasih vitamin juga. Yakin mas? Udah diperiksa petugas kesehatan hewan dan divaksin? Vaksin bisa jaga ternakku tetap sehat loh. Yuk vaksinasi sekarang agar hewan ternak sehat dengan SKKH atau sertifikat veteriner. Jualan makin mudah, kita semakin untung. Idul Adha pun menjadi nyaman. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian dan FAO Indonesia dengan dukungan pemerintah Australia. Sebelum potong cek dulu apa ada tanda gejala hewan kurban sakit. Jika ada pisahkan dan laporkan. Lapor ke petugas ya. Cegah penyakit hewan dan zoonosis. Cek kesehatan hewan dulu sebelum dipotong ya. Potong hewan yang pasti sehat. Setelah potong pastikan periksa daging dan jeroannya. Pastikan layak untuk dikonsumsi demi kita bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian dan FAO Indonesia. Dari kamu tadi pasar ada saya lihat baliho tentang rokok ilegal. Iya gak? Bah, berarti tidak mau lihat jalanan. Serius kah ini? Ada memang gak dibilang rokok ilegal? Woi lah kurang paham. Saya kasih tahu kau nah. Ada itu 4 ciri-ciri rokok ilegal. Saya tahu ji pasti yang mati kalau kena air tak? Awen doeh. Dengar baik-baik, rokok ilegal itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, rokok yang pita cukainya palsu. Terus rokok yang beda pitanya. Terus rokok yang bekas pitanya. Terus yang terakhir, sekali tidak ada pitanya. Begitu mau paling paham mak. Apa memang jadi bilang itu cukai? Awe, kesini naik. Itu mi cukai dari rokok yang jadi pemasukan bagi negara. Awe, doi naik. Pemasukan itu mi yang dipakai membangun fasilitas, infrastruktur dan lain lah kurang paham. Makanya toh, lain kali kalau mau dapat rokok yang tidak ada cukainya, jangan lalu kau beli. Lapor lalu kalau perlu. Oke bosku, terima kasih informasinya. Jangan kau begitu lain kali. Pulang mau. Mari gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea dan Cukai Parepare atau ke Bravo Bea Cukai. Call center 1500225.
Oke, masih bersama kami di pagi ini di radionya Saudagar Iga. Iya, tamu di Omilo kita mutki itu tamutki ya. Iya. Ya, jadi untuk pagi ini selamat pagi untuk yang baru saja bergabung bersama kami pagi ini. Ya, kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Ya. Dan tentunya masih di acara obrolan pagi atau Ogi Baru Menyapa. Ya. Sebelum kita lanjut, kalau tadi kita review Bung Alil kan ada beberapa masukan tadi untuk kita bahas itu persoalan kesehatan, ada juga teman tadi menyampaikan itu. Kemudian pendidikan kan memang kita belum bahas, tapi kita juga minggu depan semua itu kita bahas menjadi masalah kesehatan, pendidikan, kemudian sektor perikanan, Bung Alil ya. Kita ingin lihat juga dilemanya ini sektor perikanan ketika ditarik ke pusat di provinsi, Bung Alil. Apakah nanti perlu ada advokasi itu dikembalikan kepada daerah atau bagaimana? Karena terus terang ini berdampak juga ini, Bung Alil ya. Kita bicara tentang perikanan karena perikanan juga adalah salah satu potensi 87 km di Baru ini kan daerah pesisir, Bung Alil. Kita membahas dari sisi demokrasi, kita ingin mendorong bagaimana transparansi publik ini bisa hadir di Baru, Bung Adil. Mungkin juga kita akan diskusikan itu. Selain apakah dalam 2 hari ini bisa kita koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial? Kita ingin bahas tentang penanganan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial, Bung Alil. Jadi coba nanti koordinasi dengan Pak Kadis, Pak Andi Syarifuddin, kapan beliau ada waktu, dan saya yakin dia pasti siap karena salah satu pejabat yang menurut saya ini sangat aware dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Saya dulu kalau saya undang podcast di sini, Bung Alil itu hadir. Dan dia hadir bukan saya yang bayar, beliau yang bayar saya, Bung. Begitu. Jadi salah satu pejabat di Baru ini yang menurut saya sangat responsif dan enak diajak komunikasi itu adalah Pak Kadis. Sebenarnya beliau ini insya Allah mudah-mudahan ke depan bisa menjadi pejabat yang lebih penting lagi lah di Baru ke depan, Bung Ali. Ini ada swing ini, saya bacakan dulu komen. Kayaknya sudah menumpuk ini pagi ini. Bagaimana pendapat kita Kanda masuknya Indomaret di Baru? Apakah akan masuk juga Alfamidi Alfamar? Pendapat ini. Kemudian pagi semua, pagi juga. Dan yang pertama jual di apa ini? Ini Pak Ansar ini. Kalau tuh ada kacamata kapan tuh? Enggak nyambut seding. Dan yang pertama jual di Kabupaten Baru kami. Masuknya. Mungkin ada produk tadi yang kita sempat bicarakan. Yang pertama menjual itu adalah Pak Ansar, mungkin begitu maksudnya. Kons. Iya, semen. Oh, dia pertama. Memang sebelum ada Kons di Baru dia sudah jual Kons, tapi enggak tahu ngambilnya dari mana, dari Makassar. Kemudian Balecos di Baru masih banyak lahan yang bisa dijadikan sawah. Terus kenapa tidak ada percetakan sawah? Lari mana nih proyek nasional percetakan sawah kan lari ke Kalimantan dengan Papua. Padahal ada itu programnya cetak sawah untuk 1 juta hektar se-Indonesia itu. Itu kan di Pak Haji Isam Kalimantan kemarin kan beli 1000 eskavator untuk Papua kan, Wana Papua tempat saya. Iya, betul. Banyak sekali yang kasih hadiah ini. Ada Sugali, siapa ini? Thank you saja ya, teman-teman. Ada nih Om Malik, kenapa agak situ? Ayo naik Om Malik. Nol Usaha Jaya. Ini apa kabar Pak Haji? Kasih naik Pak Ansar. Boleh. Kemudian Bung Alil itu juga nanti kita akan mau diskusi lebih dalam juga terkait masa depan lingkungan hidup. Dengan maraknya nih tambang-tambang ilegal ini, Bung Alil. Karena iklan, saya teringat tadi dengan iklannya Radio Iga ini yang terkait ilegal ini, Bung Alil. Ilegal. Sekarang kan lagi musim ini ilegal. Apalagi kalau itu iklannya tadi,
Iya, ini sudah ilegal dilegalkan. Ya, ilegal yang dilegalkan. Ini kita jam itu enak kok. Bung Lili live semuanya pakai on cam di on kamera. Iya. Bang sana Pak Maali aja nama karaoke mi bawa napa on kamera. Iya Ibu Yus juga itu kan kanjane Ibu Yus kalau napa bisa mega juga kita Ibu Yus on kamera. Bisa Ji, cuman dari jam kok kalau pagi-pagi masih berantakan. Tena pernah jenen jo. Kecuali kalau jam 10 sudah. Andi bisa lah. Nanti kalau komentar ya Bung Andi ya nanti on cam kamera. Iya. Jadi nanti sepakat gini kalau komentar nanti on cam di semua. Iya. Aja mah kepala saya. Enggak. Ada di mana-mana itu kan selalu ada namanya leg spesial. Iya. Masih di tempat tidur. Oh, masih di tempat tidur gitu. Iya. Baktiar tidak salah itu Pak. Siapa Baktiar? Kasihnya saja. Baktiar anggota DPD itu. Pak Baktiar ini? Ya. Ini saya undang juga. Tidak salah itu. Mana Mi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi, sehat dan sukses semua. Amin. Iya, selamat pagi, sehat dan sukses. Saya ada di posisi yang sempat tadi di Indomaret. Saya lagi ditanya di Indomaret ya. Di Indomaret. Apa ya di 77 barnya. Oh 77 barnya. Nah, kalau Indomaretnya di sana. Oh iya. Ya. Jadi saya pikir bahwa kan kemarin ada demo atau apa ya yang tidak diinginkan ya sebagiannya. Iya. Masyarakat ada Indomaret. Saya pikir ya kan hal yang istilahnya yang harus dilakukan di Kabupaten Baru karena bahwa masing-masing kan lain pasarnya ya. Dan konsumennya saja bagaimana dia bisa memilih yang dia ingin tempat belanja. Nah ini ada mungkin masukan juga ya terkait misalnya yang ownernya semua ini harus memang punya daya saing ya. Apa namanya ada servis tersendiri ya buat konsumennya sehingga daya tarik belanja itu masih tetap bertahan meskipun banyak daya saingnya di Indomaret ya. Jadi barangkali buat kita ini yang konsumen tidak hanya memberikan servis yang lebih. Tunggu dulu. Alil. Mana Mi itu tadi yang dari kementerian dan karena ini kan waktunya kita ini kan sangat sempit. Jangan sampai kasusnya seperti dinas pertanian kemarin kan. Ya mungkin mau gabung saja menonton kapan. Ini perlu jangan hanya nonton. Iya. Oke. Iya, jadi kita tadi kan dia yang bertanya itu Bung Adelia terkait Indomaret. Silakan. Satu lagi. Iya, silakan. Yang tadi itu terkait cost karena tadi ada saya dengar juga sedikit tentang Kemenkos ya. Iya. Karena jujur memang awal-awal pertama munculnya Kemenkos itu kan saya yang bawa ke Baru. Dan alhamdulillah hasil ini kan waktu pertama itu produksinya di Bengalong ya, tempatnya di Kalimantan Timur. Waktu itu memang sudah mulai ada pembahasan terkait pembatalan pembangunan Kemenkos di Kabupaten Baru. Sudah dibebaskan lahannya ceritanya itu waktu pas pertama produksi di Bengalong di Baru itu sudah dibebaskan. Terkait mungkin belakang ini tidak produksi mungkin karena faktor itu yang bilang tadi Ibu Yus bahwa ada AMDAL di sana. Tapi kalau saya
bahwa kedepannya mungkin ada produksi langsung di sini, cuman memang butuh proses atau panjang, waktu yang panjang, karena sekarang ini proses ini terlalu sudah banyak produksinya, ya. Karena sudah ada di pabriknya, sudah di Palu dengan Manado. Yeah. Kalau tidak salah smelternya di Palu, Manado pabriknya. Jadi untuk distribusi semen khususnya untuk wilayah Sulawesi Selatan itu sekarang sudah gampang. Jadi maksudnya sudah berlebihan itu semen pons. Bahkan harganya itu sangat di bawah dibanding semen lain. Maaf ini ya, semen lain ya. Dan pasti itu. Dan saya pikir tidak mungkin juga membuat satu pabrik di sini ketika overproduksi, mau dibawa kemana ini semen? Seperti itu. Ya, dan semen itu kan bukan bahan yang tahan. Ketika dia lama diproduksi, mungkin bisa cepat mengeras dan bagaimana ya kan seperti itu. Jadi ya mohon saja ya. Semoga kita ini warga baru ya bergembira sih kalau ada semen pos baru, paling tidak untuk lapangan kerja terbuka seperti itu. Itu saja barangkali yang saya sempat sampaikan, bahwa ya kita berdoa, tapi kalau saya secara pribadi saya rasa masih Oke. Ya, kayaknya agak terganggu jaringannya ini Pak Ansar. Iya. Oke. Kita lanjut Pak Mula. Iya. Boleh. Ya, silakan. Lanjut terus. Jadi dipisahkan gitu ya. Seperti Bosowa. Bosowa itu kan ada tempatnya di sini, packingnya di bawah ini. Di pelabuhan itu memang sudah dibawa semen berbentuk curah, nanti di situ dibungkus. Ya. Oke. Iya, jadi sekedar informasi, sahamnya Bosowa itu tinggal sedikit. Jadi itu sudah diambil alih sebenarnya. Iya, diambil alih. Iya. Sementara kalau kita bicara tapi kontra di. Ya. Sementara kalau kita bicara tentang PT Kons akan masuk, tapi itu hanya pengepakan semen saja Om Ansar. Dan ya terbuka lapangan kerjanya yang mungkin terbuka hanya 5 orang, karena pengepakan semen itu nanti yang mesin saja, bukan orang lagi, manusia. Jadi kalau misalnya pabrik semen, jangan bermimpi lah, itu sudah keputusan. Sudah ada keputusannya. Makasih banyak untuk Haji Ipang ini. Wah. Iya. Saya suka Sebenarnya poinnya tadi itu kita mungkin ada teman-teman yang bicara tentang Kons, karena poinnya adalah sebenarnya tentang lapangan kerja, bahwa baru ini butuh lapangan kerja, butuh ada investasi, karena persoalan mendasar yang dihadapi oleh masyarakat baru, terutama angkatan kerja produktif itu adalah lapangan kerja, Bung Alil. Iya. Nah, ketika kita bicara lapangan kerja, masih selalu ada teman yang menggiring itu ke Kons, karena bagaimanapun isunya dulu Kons itu kan bisa menyerap tenaga kerja sampai ribuan ya, Bung Alil ya. Tapi kita sepakat bahwa ada kendala waktu itu sehingga Kons tidak hadir, sehingga memilih beberapa daerah yang mungkin lebih welcome di sana, Bung Alil. Nah, ketika dia sudah berproduksi di beberapa daerah, mungkin overproduksinya mereka sudah lebih, jadi mungkin saja dia tetap akan kembali di Baru karena ada investasinya, tetapi bukan lagi produksi. Sama yang dikatakan oleh Yus dan mungkin Pak Ansar tadi, bahwa mungkin tinggal packing saja di sini, dan itu kalau kegiatan seperti itu kan berarti tidak membutuhkan lagi terlalu banyak tenaga kerja, Bung Adil ya. Tapi apapun itu, kalaupun tidak banyak tenaga kerja, tapi yang jelas ada impactnya bagi daerah dalam bentuk retribusi, pajak dan sebagainya, Bung Adil. Iya. Oke, sebelum kita lanjut ini, Amelo, kita bacakan dulu nih komen-komennya. Sekaligus kita harus berterima kasih juga, Bung Adil. Hari ini hadir lagi nih Jirman untuk bagi-bagi gift ya. Iya, makasih banyak semua yang hadir ini. Pak Jirman. Iya. Kemudian grooming itu betul bisa membuka lapangan kerja, Kemudian
orang baru Lampoko Dengku. Oke, selamat bergabung untuk Salam Palawaruka. Iya. Makasih banyak untuk Ibu Ida. Ibu Ida ini sudah kirim kopi ke kita ini, Omila. Iya. Ibu Ida Saidale ya. Iya. Oke. Da Bugis. Nah betul. Harusnya semua peserta Komal wajib on cam. Wah. Iya. Ada yang setuju nih. Ya kemudian baru butuh kampus pendidikan dan Pertamina. Iya, buku kampus dan Pertamina ini. Nah, kemudian ada pembahasan selamat pagi semua para tokoh masyarakat Kabupaten Baru. Jadi ini mohon masih ada Haji Irfan di sini, Bung Alil. Iya. Kita sampaikan bahwa mungkin minggu depan kita membahas terkait dengan isu pendidikan, Bung Alil ya. Oh iya. Pendidikan formal, informal, kemudian bagaimana beasiswa yang ada, kemudian apa target pemerintah sekarang ini terkait itu tadi yang saya katakan bahwa persoalan krusial di bidang kesehatan kita itu kita masih kurang tenaga dokter ahli yang memang asalnya dari Baru sehingga pemerintah harus hadir di situ, Bung Alil ya. Mungkin ada masukan-masukannya karena kalau saya tidak salah mereka kan ada di background itu, Bung Alil ya, meskipun dia di Jakarta. Kemudian isu yang lain kita akan bahas juga nanti itu masa depan lingkungan hidup kita, Bung Alil. Ya terkait dengan maraknya tambang-tambang galian C yang baik ilegal maupun yang non yang tidak baik ilegal maupun yang tidak ilegal ya. Kemudian penanganan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Ini silahkan Bung Alil komunikasi dengan Pak Andi Saripudin sebagai kepala dinas nanti situ. Lapangan kerja dan investasi. Kemudian bagaimana menumbuhkan potensi wisata lokal, Bung Alil. Kemudian perda transparansi apakah perlu atau bagaimana. Nah, saya belum dapat informasinya, jangan sampai teman ada informasi ada enggak di Baru perda transparansi. Kalau tidak ada, ini perlu kita dorong ini supaya ada. Termasuk belum partisipasi publik. Belum ada. Belum ada ya? Iya, belum ada. Nanti kita harus dorong. Nanti kita bahas itu pada saat kita kumpul minggu depan. Oke. Iya. Ini habis Lebaran Ibu Yus ya, karena Ibu Yus ini jadi koordinator pertemuan itu, jadi ya sudah Lebaran ya. Iya, habis Lebaran. Asal jangan sambil makan coto karena banyak daging kurban gitu. Habis Lebaran. Nanti saya tuan rumahnya sambil siapkan itu. Ya, ada William ini. Maaf Pak ya, bukan tidak setuju tapi mempertanyakan izinnya kemarin teman-teman turun demo. Oh ini yang terkait Indomaret ini kayaknya. Iya. Jadi sebenarnya kalau persoalan Indomaret itu Bung Alil tidak bisa nih memang itu dibendung karena itu adalah tren bisnis global juga Bung Alil, dan persoalan perizinan sekarang itu sudah saya katakan tadi sudah banyak ditangani oleh pusat Bung Alil. Jadi peran kita di daerah itu semakin kecil karena sudah melalui online single submission OSS. Coba ingat dulu Mr. D itu Bung Alil ya. Keluar perizinannya di demo pada orang tidak izinnya selesai semua di Jakarta karena di OSS sekarang itu 21 kementerian dan lembaga itu terintegrasi secara online. Coba bayangkan itu Bung Alil. Ya, yang perlu sebenarnya diatur oleh Perda di Baru ini terkait dengan kehadiran Indomart, Alfamart apapun sejenisnya itu adalah jaraknya Bung Alil. Oh jaraknya ini harus diatur. Jangan sampai ada Indomart lagi misalnya situ muncul lagi Alfamart di sampingnya radius 100 meter atau Iya. Nah sekarang pertanyaannya lagi muncul dari teman tadi, apakah kira-kira di kecamatan-kecamatan lain nanti tidak muncul lagi seperti itu? Tergantung dari political will daripada pejabat yang ada sekarang ini di Baru Bung Alil ya. Tetapi bisa saja dia mengatakan sudah ada pintunya, sudah ada jalannya, kok sudah ada Indomart, masa yang lain tidak? Jadi kembali lagi kepada pemerintah yang ada sekarang ini Bung Alil. Tetapi kenapa memang itu perlu diatur? Karena memang harus ada proteksi. Kalau tidak ada proteksi Bung Alil sedikit memang memberikan dampak. Meskipun setelah kita lihat kehadiran Indomart itu kan 77 Mart juga rame, Misi Pasar Raya juga rame. Akhirnya kembali kepada konsumen itu sendiri menentukan pilihannya, yang mana bagus pelayanannya, di mana harga murah, dan di situ dia belanja Bung Alil. Karena kalau saya sederhana karena saya orang ekonomi, saya berlakukan teori ekonomi Bung Alil. Semakin banyak kompetisi, semakin turun harga Bung Alil. Pelayanan semakin bagus. Tapi kalau terjadi monopoli, harga akan tinggi dan pelayanan biasa-biasa saja. Oh begitu di. Iya.
Ini ada PR-nya yang ada di Kelurahan Sepoe hadir. Oh, mana yang dubbing ini? Dubbing. Kayaknya ada yang putar HP-nya. Iya. Wajib on cam semua. Iya. Lek spesialis tahu Ibu. Makanya ada gagas ada Om Malik. Iya, Arisman ini ada nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangkoso seputaran pabrik pakan ikan dan udang. Absen kali pertama. Salam kenal. Oke. Woi, ada pabrik pakan ikan dan udang di daerah Mangkoso, Peng di? Iya, napa itu desa Bang? Iya, luar biasa. Iya, Kereng Patingaluang, pagi semua, pagi juga. Iya. Ini Kereng Patingaluang, ayo gabung. Ibu Ida juga, saya kasih gabung, saya undang Ki. Iya. Iya, jadi kita lanjut Om Milo. Iya, Om Malik silakan. Om Malik, siapa tak ada komentar tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi yang pertama mungkin terkait Indomaret di Baru ada demo. Itu demo yang sangat mengecewakan. Manakah? Bayangkan di demo kemudian DPRD mengatakan tutup. 2 hari setelah itu mengatakan buka. Apa itu? Kajian apa yang dibahas itu 2 hari saja langsung dibuka kembali. Ini kan memalukan. Memalukan orang Baru itu sebenarnya. Saya tidak tahu. Begitulah sandiwaranya. Kemudian sanging kamu nasi di sandiwara. Nah kita ini di Baru ini kita terlalu banyak sandiwaranya memang terlalu banyak. Rata-rata apa? Itu mah gawe penggemaran drakor Korea. Mana makanya apa menonton bro. Susah nih kalau sudah dirubah Pak. Jadi itu Om Malik. Susah. Oh iya. Makanya di Jakarta juga banyak drama nih. Sudah jadi ini barang Bang Milo, tinggal diperlihatkan kita. Jadi susah. Ya, pesan kita batar jala Pak Sandiwara di Makanja sedang kali ini. Oh iya. Iya. Artinya ya sedikit bergeser. Iya. Sandiwara sinetron apa sinetron? Apa ponco sinetron itu malah apa itu? Iya tapi berjilid toh. Oh iya. Ada episode. Jadi terkait Basnas, saya kira kita ini masyarakat Baru. Basnas ini memang perlu kita coba bahas, perlu diaudit juga. Itu juga programnya. Programnya itu yang selalu membagi-bagi sembako juga. Memang perlu dikaji ulang itu. Sebab itu juga sasarannya ke desa yang jemput. Nah, apakah ini di desa ini memang sudah terdata bahwa memang ini yang berhak mendapatkan? Jangan-jangan ya itu juga yang mendapat PKH, mendapatkan BPNT itu juga yang dapat lagi itu. Jadi memang perlu kajian, perlu dikaji itu supaya terarah semua itu. Kemudian masalah lingkungan, sekali lagi saya katakan agak senero bahasana di kuberwe pembiaran terlalu banyak pembiaran. Kalau teori kita di Baru ini luar biasa teorinya.
Semua kita ini punya teori yang bagus. Iya. Tetapi implementasinya, prakteknya tidak ada. Iya. Guru apa istilahnya dulu? Guru kencing berdiri apa? Murid kencing berlari. Iya. Seperti itu yang terjadi di Baru, saya kira begitu. Iya. Terima kasih. Terhibur. Ya, ini menarik tadi nih Bung Halil terkait Indomaret itu yang di demo ya. Iya. Di demo. Setelah di demo, Ketua DPRD mengatakan itu kita akan tutup. Setelah 2 hari dia buka lagi. Iya. Ini sandiwara yang dia maksud tadi Bung Malik ini. Jadi memang sebenarnya DPR itu tidak punya kewenangan untuk menutup Bung Halil. Iya. Dia menerima aspirasi itu, dia hanya menampung aspirasi lalu merekomendasikan ke eksekutif seperti itu. Jadi kapan masih hilang kapan Ketua DPR biasa Pak kaget tongeng kapan rupani setelah di demo kita tutup saja itu, padahal dia punya kewenangan penutupan itu ada di eksekutif atau di kepolisian. Sehingga ada ralat itu selama 2 hari. Ya seperti itu Bung Halil. Jawaban tiba-tiba namanya. Jawaban tiba-tiba. Bukan kewenangannya. Yang kedua masalah Basnas, saya setuju. Kita bahas nanti tersendiri itu menyangkut Basnas. Karena saya juga tidak ingin ke depan ini Basnas dijadikan sebagai alat politik saja ini Bung Halil ini. Iya. Untuk popularitas. Untuk popularitas saja ya. Kalau Basnas mau menyalurkan saja sendiri gitu ya. Tidak perlu selalu dihadiri oleh unsur pemerintah. Kemudian Bung Halil perlu memang apa yang disampaikan tadi Om Malik itu, karena ada juga informasi kita dengar tadi bahwa orang-orang yang diberikan itu sudah, maksudnya diintervensi, benar atau tidak kan kita tidak tahu, tapi ada dugaan bahwa ini yang dikasih Bung Halil ya. Jadi memang dia harus mandiri, lepas dari intervensi itu Bung Malik ya. Kalau menurut saya. Dan Basnas itu memang mestinya harus diaudit oleh audit eksternal Bung Adil. Minimal 1 kali dalam 2 tahun kan atau 1 tahun, tapi harus ada audit eksternal di situ Bung Adil, karena di situ luar biasa miliaran juga dana-dana masyarakat dan ASN yang dikelola kan di Basnas itu Bung Adil. Iya. Jangan sampai kejadiannya nanti sama dengan yang ada di Jawa Barat itu. Iya. Ya meskipun tetap kita positive thinking. Ya silakan Ibu Yus. Jadi saya sepakat tadi itu dengan Om Malik masalah Basnas. Saya ada cerita sedikit tentang kisruhnya kemarin itu minyak kita ya. Katanya itu salah satu orang di situ yang memberikan. Terus saya coba ke Basnas dan saya bertanya ke dia langsung, dan dia pucat memang waktu itu. Jadi saya bilang, kalau kita tidak punya hak, kita tidak memberikan hak jawab kita, ini berita akan liar terus-terusan gitu. Dia mencoba melobi ke saya, lindungi dulu saya tidak bisa melindungi kita yang harus melindungi diri kita sendiri. Jadi saya sangat sepakat Om Malik bahwa itu harus ada peninjauan kembali itu tentang Basnas menyalurkan ke bawah. Karena itu tidak jelas sebenarnya, dan masyarakat kan tidak tahu siapa-siapa yang harus dikasih dan siapa-siapa yang tidak bisa dikasih. Seperti itu. Iya, mungkin makanya data itu sudah harus terintegrasi dari beberapa OPD terkait sebenarnya, karena ada kan juga sudah menerima rutin bantuan-bantuan seperti itu ya. Mestinya yang sudah dijangkau oleh pemerintah lewat kegiatan nasional, jaring nasional itu seperti misalnya bantuan-bantuan sosial, PKH atau apapun itu, ya mestinya lain lagi kalau di Basnas, targetingnya lain lagi, Bung. Iya, nanti kita coba undang dari Basnas supaya mungkin kita bahas tersendiri itu Bung Ali, catatan itu Bung Ali. Kita tambahkan sebagai satu materi satu tema yang kita akan bahas ke depan ya. Iya, supaya nanti bagus diundang Basnas dengan Kepala Dinas Sosial. Oh iya. Oh iya. Betul ya. Itu jadi ketemu kan? Iya. Oke. Datanya ketemu tuh. Iya, siap. Insyaallah. Ya, ini sedikit info ini dari Balecos ini. Sedikit info bahwa terjadi lagi penyakit menular sapi mati mendadak di Tanah Riaja. Nah, ini yang bahaya juga ini, sapi mendadak. Apa Megato itu mempatkan biasa makongnya itu Bung Alil? Menengke?
Tapan lagi rek me bawa napa ti daging na lupa saya. Na balu beli sempoy. Oh, makanya itu bahaya tuh. Bahaya itu kalau penyakit menular. Iya. Mati percuma kan. Itu peternakan itu harus rajin betul turun ke lapangan mengecek itu Bung Alil, itu berbahaya itu. Apalagi sekarang ini kan berarti dinas pertanian lagi nih. Ini sudah bagus sekali kalau ada kepala dinas peternakan. Iya. Dia yang paling tahu kan gitu. Jangan selalu kita memulai dari nol. Nanti tiba-tiba ada virus ini harus kita lagi turun. Iya. Seperti itu. Enggak mesti itu. Karena ini kan berita jelas ini 143 sapi di Baru terjangkit PMK jelang Idul Adha. Termasuk ini Kapangon Air Bung ini dibuat oleh apa ya, Detik Sulsel ini. Oh, Detik Sulsel itu ya. Ya, ini informasi jelas ini real ini dari teman kita yang Balecos ini. Katanya di Tanah Teri aja mati mendadak sapi. Ada, faktanya di lapangan ada itu. Iya ada. Ini sangat berbahaya juga bagi kita ini. Apa kami itu padang sapi Bung Alil? Iya. Yang itu nasampak sapi mapak itu malah saya lo ini mati atau nalepo ya agak kendaraan itu. Awin dong. Kan murah kan. Nali minta 2 juta setengah kan liangin Bung Alil. Tapan alalim belona lagi rek napa tin mandrasa nih padahal ini paling berbahaya itu kalau misalnya kecelakaan atau ditabrak itu masih mending Bung Alil ya. Tapi yang bahaya itu kalau ada penyakit menular. Covid aman ya Pak, pemula sih sedang ke Covid. Ini sapi mati ada 2 kemungkinan. 1 PMK, kedua virus Jembrana. Jadi harus ada dokter hewan itu yang perlu menjelaskan kalau terkait itu. Tapi sudah perlu diantisipasi oleh pemerintah. Apalagi mudah-mudahan ada langkah cepat yang dilakukan itu. Apalagi mau Idul Kurban ini. Iya, kenapa Pak Malik? Itu bukti lemahnya pendampingan. Iya. Jadi jangan selalu bersandiwara itu dinas pertanian itu karena itu sudah bukti itu. Tamato ke wilayahnya peternak pertanian. Iya. Mas gabung. Boleh mete gana tugas. Naik gana SPJ na tuh. Perjalanan dinas na. Masuk itu. Ada kadena. Mana ga? Aga. Nah ini na mamagkoy PPL apa aga perkusana. Iya kan di dinas pertanian itu dan ketahanan pangan kan ada semua situ. Pertanian, ketahanan pangan. Peternakan. Kemana kan? Dema ke perikanan kamu Dema? Oh tersendiri perikanan. Iya. Sendiri kayak perikanan. Jadi minggu depan itu kita bahas perikanan. Oke. Iya. Lanjut. Iya lanjut. Kemarin itu sempat juga kembali ke maraknya virus COVID-19 kembali itu. Iya. Tapi tak ada obatnya sebenarnya itu Pak. Aku mana? Jangan dibahas. Amir mau nutin agan tuto ya deh Andi. Jangan dibahas. Rasa mana itu nak ko? Bahas lah nanti. Mesa siap cek itu mah maran. Was. Elok to nak kada onyi itu biasa. Jangan bahas mana aja. Iya sedikit aja namanya to bro lantai dia Pak. Angkat toma cawa-cawa gadi dia to mana serius lah dari. Ada kemarin. Jangan mitra. Kemarin saya ketemu sore kemarin. Dia bahas tentang apa itu? Dialog kita ini. Dia bilang tadi berdialog mau bawa dia gagan asengan unna. Nah podaka mau apa koro kadaka. Engkau tu apa berdialog daripada iko dia gagan bu. Dia kami semua bau. Cocok ya tuh cocok lah Romal. Iya. Kadang kamu atau apa berdialog muki di ikut kami semua pau terima nenak muku tu rademu. Tapi dari beberapa hari ini saya ikut di dialog 3 radio baru. Iya. Yang paling sering ditahagi itu sama pemirsa di TikTok itu lapangan kerja. Iya. Terus. Kalau misalkan jujur
Saya setuju tadi dengan kata-katanya Bu Yudi. Jangan kita terlalu mengharapkan itu bos. Ini anak-anak di daerah ini, adik-adik di daerah ini terlalu bersandar itu harapannya ke situ semua. Iya. Ntar harapannya di situ. Jadi sebenarnya adalah sedikit saya tahu di sini di Kalimantan tentang Telecom. Jadi Telecom itu tidak ada pabrik kayaknya. Iya. Nah, betul itu. Jadi materialnya saja yang dikasih masuk di vessel pengapalan baru dikirim. Iya. Hanya begitu. Dengar ya punya, tapi jangan siapa ya. Iya, apalagi nanti kita bahas tersendiri lah tema-tema seperti itu Malik. Iya, lebih dalam kajiannya. Tapi menarik juga tadi memang apa yang disampaikan oleh Malik. Jadi biarlah dulu seperti itu. Jadi segala perjuangan itu kan memang ada by proses, Bung Alil. Mungkin kita masih sementara tahap diskusi, tapi nanti ke depan ada upaya-upaya konkret dalam bentuk aksi, Bung Alil ya. Iya, seperti yang selalu saya katakan, kita punya mimpi, kita punya cita-cita ke depan, kita bareng-bareng ke DPR, RDP, kita bareng-bareng ketemu dengan Bupati menyampaikan beberapa poin-poin penting dari acara kita ini ya. Terus terang banyak menyerap aspirasi warga. Dan ketika warga di Baru ini sudah menganggap bahwa obrolan ini adalah bagian dari dirinya, bagian dari kepentingannya untuk menyampaikan aspirasi, nah saya rasa tidak tertutup kemungkinan kita sampai di situ, Bung Alil. Iya. Insya Allah lah, Bung Alil. Iya, kita di penghujung acara ini, Om Milo. Oke. Sudah di penghujung acara. Ya, kita mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup. Termasuk tema minggu depan ini saya minta ditanggapi oleh teman-teman. Yang mana kita tentukan skala prioritas, Bung Adil. Iya. Jadi satu adalah masalah pendidikan, yang kedua adalah masalah perikanan, yang ketiga tadi itu adalah penanganan masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Mungkin di sini perlu hadir Basnas barangkali dengan Basnas ya, dengan sosial. Dinas sosial ya. Iya. Kemudian mungkin kita sudah juga berbicara terkait dengan itu tadi transparansi publik, Bung Alil. Kenapa? Supaya informasi terkait dengan publik ini tidak menjadi barang rahasia lagi. Jadi harus jadi undang-undang tentang keterbukaan informasi ini harus di-follow up melalui Perda, dan Perda terkait dengan transparansi publik ini harus ada, termasuk partisipasi publik sebenarnya, Bung Alil. Ini Mila, ada komennya ini, investasi dan perizinan bisa dibahas. Ya, nanti kita bahas juga itu lapangan kerja dan investasi, Bung Alil. Oh iya. Jadi satu paket saja itu, lapangan kerja dan investasi. Kita bisa, Bung Alil bisa koordinasi dengan Depnaker ya, tenaga kerja ya, Bung Adil ya. Oh iya. Terkait dengan itu, karena di situ nanti pasti ada korelasinya dengan Balai Latihan Kerja, Bung Alil. Iya. Karena kita dulu pernah punya kesepakatan di sini. Kalaupun pemerintah sekarang ini masih sulit untuk menciptakan lapangan kerja, cukuplah membekali usia-usia produktif orang baru ini dengan skill sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di depan. Kita sudah beberapa menginventarisir kemarin, termasuk bagaimana kita menyiapkan orang-orang baru pandai punya skill mengoperasikan misalnya alat berat, Bung Alil. Iya. Seperti eskavator, loader dan 10 roda, bagaimana elektrikal, bagaimana kita menyiapkan tenaga-tenaga yang paham terhadap ekologi, lingkungan, kemudian apalagi kalau terkait dengan tambang lagi itu, Bung Alil ya. Iya. Yang seperti itulah, Bung Alil, kelistrikan dan sebagainya. Nah itu yang akan kita fokus nanti di situ, tapi kita persiapkan di sektornya supaya ini menjadi bahan mereka juga untuk menyusun program ke depan, Bung Alil. Iya, sebelum kita pamit ini Ibu Ida dulu, Said Dale karena belum sempat ini berkomentar tadi. Iya, silakan. Iya, silakan. Iya. Saya biasanya cuma bagian-bagian mendengarkan saja karena saya tidak stay di Baru, terlalu banyak stay di Baru. Iya. Jadi saya mengikuti. Jadi begini bagus. Setiap ada judul tema yang akan kita tampilkan, sebisa-bisanya siapa yang bisa tanggung jawab menjelaskan, semua berkompetensi menjelaskan semua. Jadi kita tidak memikirkan pikiran lain. Jadi ada jawaban yang kita Iya. Saya kira begitu. Siap. Jadi nanti Bu Ida ini, Bung Alil dikasih masuk di grup kita juga ya, sehingga nanti kita lebih banyak lagi membahas tema-tema Bung Alil. Termasuk Pansar juga enggak apa-apa kita masukkan. Ya, bisa supaya, di nomor handphonenya bisa di DM. DM nomor. DM saja ke Bung Alil ya. Iya. Oke. Bung Ansar juga. Iya. Om Ansar ya, nanti saya kasih masuk di grup. Oke. Ya.
terima kasih banyak ini atas kebersamaan tak semua. Ya, sukses selalu untuk kita semua yang telah hadir juga di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih, dan yang sudah kirimkan gift-gift, terima kasih banyak untuk Anda. Mudah-mudahan Mas Sempo dale tak manang. Oke. Sehat selalu. Amin. Iya, jadi Om Ilo, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan kita, dan kita serahkan kepada Bung Alil untuk mengkomunikasikan dengan leading sektor terkait dengan tema-tema tadi, termasuk pendidikan. Kalau siap dalam waktu cepat ya bisa saja, Bung. Siap. Oke, dari Jalan Semangka nomor 95 Bung Ilala Bata, dan Om Ilo di Jalan Asoka. Ya, dan kami mohon pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum potong cek dulu apa ada tanda gejala hewan kurban sakit. Jika ada pisahkan dan lapor ke petugas ya. Cegah penyakit hewan dan zoonosis. Cek kesehatan hewan dulu sebelum dipotong ya. Potong hewan yang pasti sehat. Setelah potong pastikan periksa daging dan jeroannya. Pastikan layak untuk dikonsumsi demi kita bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian dan FAO Indonesia. Bete banget. Kenapa sih ini sapi kambingku pada lemes? Bisa-bisa nggak laku nih dijual saat Idul Adha. Apa iya udah bener melihara ternaknya? Udah kok. Sapi sama kambingku udah dikasih makan tiap hari. Udah dikasih vitamin juga. Yakin mas? Udah diperiksa petugas kesehatan hewan dan divaksin? Vaksin bisa jaga ternakku tetap sehat loh. Yuk vaksinasi sekarang agar hewan ternak sehat dengan SKKH atau sertifikat veteriner. Jualan makin mudah, kita semakin untung. Idul Adha pun menjadi nyaman. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian dan FAO Indonesia dengan dukungan pemerintah Australia. Jadi gimana rencana berkurban tahun ini? Iya nih, mau beli hewan kurban, tapi takut salah pilih. Gimana ya cara pilih hewan kurban yang sehat? Nggak perlu khawatir, cukup pastikan hewan kamu sehat, tidak lemas, nafsu makan baik, sudah divaksin, dan memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner. Mari kita teliti memilih, pilih hewan kurban yang tepat dan memiliki SKKH atau sertifikat veteriner. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian dan FAO Indonesia dengan dukungan pemerintah Australia.